Refleksi nilai bela negara. Perkenalkan, nama saya Lady Santria Huta Barat. Saya lulus tahun 2019 dari Politeknik Negeri Batam. Jurusan saya adalah D3 Teknik Geomatika. Saya merupakan CPNS tahun 2020. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang refleksi nilai bela negara. Bela negara adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai anak-anak sampai orang tua. Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai bela negara. Nilai bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai bela negara lahir dari hasil perjuangan tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia dan dari berbagai suku dan budaya. Berikut saya akan menjelaskan beberapa tokoh nasional yang memiliki nilai-nilai bela negara yang patut untuk dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi. Yang pertama adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 sampai 26 April 1959. Bapak Ki Hajar Dewantara disebut juga sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri perguruan taman siswa. Nilai-nilai bela negara yang dapat ditiru dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah mendedikasikan hidupnya membangun konsep pendidikan Indonesia sehingga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi Budi Utomo. Yang ketiga, memiliki jiwa nasionalis terhadap bangsa dan negaranya. Dapat disimpulkan dari beberapa nilai bela negara yang saya dapatkan dari Bapak Ki Hajar Dewantara adalah semangat dan nilai nasionalisme dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang ingin memajukan setiap orang yang ada di negara dan bangsa Indonesia ini. Selanjutnya adalah Bapak B.J. Habibie, yang disebut juga Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Masa hidup Bapak B.J. Habibie adalah 25 Juni 1936 sampai 11 September 2019. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, Bapak B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. Bapak B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Bapak Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokraf. Ada beberapa nilai bela negara yang kita dapatkan dari Bapak B.J. Habibie. Yang pertama adalah memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Seperti yang kita ketahui, Bapak B.J. Habibie memiliki kecerdasan di atas rata-rata sehingga beliau mampu menuntut pendidikan selain di dalam negeri yaitu juga di luar negeri. Kemudian yang kedua, beliau rela kembali ke Indonesia untuk membangun teknologi pesawat di negaranya sendiri. Yang ketiga, totalitas dalam menggunakan ilmu dan kemampuannya demi kemajuan bangsa dan negara. Sekalipun Bapak B.J. Habibie telah menuntut pendidikan tinggi di luar negeri, beliau tidak lupa untuk terus memajukan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga Bapak B.J. Habibie sendiri dikenal sebagai inspirator terbaik untuk kaum anak muda dan bangsa dalam memajukan negara dan bangsanya. Yang keempat, semangat patriotisme dan nasionalisme yang besar. Tokoh nasional berikutnya adalah Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879 atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini.
adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Bahkan ada yang mengatakan bahwa garis keturunan ayahnya berasal dari kerajaan Majapahit. Ibu R.A. Kartini yaitu M.A. Ngasira sendiri bukan keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa saja. Oleh karena itu, peraturan kolonial Belanda ketika itu mengharuskan seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Ayah dari Ibu Raden Ajeng Kartini merupakan seorang bupati Jepara. Hingga akhirnya ayah Kartini kemudian mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng Worjan yang merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura ketika itu. Raden Ajeng Kartini hanya memperoleh pendidikan sampai ILS atau Europe's Leisure School atau tingkat sekolah dasar. Setamat sekolah dasar, Ibu Kartini pun dipingit sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di tempat kelahirannya, di mana setelah seorang wanita menamatkan sekolah di tingkat sekolah dasar, gadis tersebut harus menjalani masa pengingitan sampai tiba saatnya untuk menikah. Merasakan hambatan demikian, Raden Ajeng Kartini remaja yang banyak bergaul dengan orang-orang terpelajar serta gemar membaca buku, khususnya buku-buku mengenai kemajuan wanita seperti karya-karya Multatuli, Max Havelaar, dan karya tokoh-tokoh perjuang wanita di Eropa, mulai menyadari bahwa tertinggalnya wanita sebangsanya bila dibandingkan dengan wanita bangsa lain, terutama wanita Eropa. Dia merasakan sendiri bagaimana ia hanya diperbolehkan sekolah sampai tingkat sekolah dasar saja, padahal dirinya adalah anak keluarga biasa yang tidak pernah disekolahkan sama sekali. Apa yang sudah dilakukan Raden Ajeng Kartini sangatlah besar pengaruhnya kepada kebangkitan bangsa ini. Mungkin akan lebih besar dan lebih banyak lagi yang akan dilakukannya seandainya Allah memberikan usia yang panjang kepadanya. Namun Tuhan menghendaki lain, ia meninggal dunia di usia muda usia 25 tahun, yakni pada tanggal 17 September 1904 ketika melahirkan putra pertamanya. Nilai-nilai bela negara yang dapat diambil dari Ibu Raden Ajeng Kartini adalah yang pertama, kecerdasan dan wawasan yang luas. Yang kedua, semangat nasionalisme dalam mendirikan sekolah gratis untuk anak gadis di Jepara dan Rembang, atau bertekad dan pantang menyerah. Yang ketiga adalah sederhana dan berjiwa sosial. Yang keempat adalah cinta tanah air. Demikian beberapa contoh tokoh nasional yang dapat kita ambil nilai-nilai dalam bela negara dari Ki Hajar Dewantara, B.J. Habibie, dan Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya, penerapan keteladanan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai warga negara dan pegawai negeri sipil dapat mengambil contoh dari sikap keteladanan bela negara beberapa tokoh nasional yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, menggunakan ilmu dan kemampuan saya untuk berkontribusi dalam kemajuan agraria. Yang kedua, disiplin dan tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap masyarakat, atau disebut juga dengan adil. Yang keempat, semangat dan selalu rendah hati. Yang kelima, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan dan pembelajaran refleksi nilai bela negara kali ini. Semoga dari setiap nilai-nilai bela negara dari tokoh nasional dapat diterapkan dan diambil untuk menjadi inspirasi dan motivasi dan semangat untuk bekerja sebagai warga negara ataupun pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya.